Kudus, aku mau buktikan Kau hadir dalam keluarga. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa orang yang mengalami kegelisahan yang begitu rupa karena persoalan yang dihadapinya, sampai nggak tahu harus berbuat bagaimana dan nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa terendah, titik terendah, nggak tahu harus berbuat apa, Bapak Ibu meski tahu dan ngerti bahwa Tuhan yang Bapak Ibu layani siang dan malam namanya Yesus Kristus Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau di masa yang lalu dia pernah tolong Bapak Ibu, di masa yang akan datang pun dia juga akan bikin terobosan. Di masa hari ini pun dia akan buka mujizat. Saya pernah mengalami masa-masa kelam, masa-masa susah, masa-masa sulit. Saya sendiri nggak tahu harus bagaimana dan saya nggak tahu harus berbuat seperti apa. Saya mengalami titik terendah dan waktu itu saya percaya dan saya harus taklukkan diri saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti firman yang kita mengerti itu akan membuat kita tahu bersikap, bertindak seperti apa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita ini nggak ngerti firman, ketika Bapak Ibu menghadapi masa-masa sulit, tertekan dan berbeban begitu beratnya sampai nggak tahu harus berbuat apa dan harus tahu bagaimana bertindak dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan cenderung menjadi orang yang stres. Makanya di Mazmur 42 ayat yang ke-11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu di daerah jiwamu, pikiranmu, perasaan kemauanmu, kehendakmu itu harus ditaklukkan kepada Kristus. Karena di area situlah setan seringkali menyerang. Di area jiwa ini, di area pikiran, perasaan, kemauanmu, kalau bisa setan akan kendalikan, setan akan kontrol. Supaya engkau tidak memiliki damai sejahtera. Ketika engkau nggak memiliki damai sejahtera, engkau nggak memiliki iman, engkau dikuasai ketakutan, engkau dikuasai kecemasan, dan akhirnya tidak bisa berdoa. Karena Alkitab katakan, jadilah tenang, maka kamu akan berdoa, kamu akan bisa berdoa. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengendalikan dirimu begitu rupa, nggak bisa menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau menjadi orang yang tertekan sekalipun rajin ibadah, jadi hamba Tuhan, mungkin jadi pendeta, jadi gembala sidang, pelayanan, jadi pendoa, jadi apapun lah namanya, sekalipun engkau punya uang banyak, engkau punya jabatan tinggi, kalau nggak bisa menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, jiwamu akan tertekan. Dan engkau akan gelisah di dalam dirimu, nggak memiliki ketenangan dalam batinmu. Karena kamu coba mikirin persoalan dan masalahmu pakai kekuatanmu sendiri. Saya sudah jalan ikut Tuhan bertahun-tahun dan saya buktikan bahwa Tuhan yang saya sembah siang dan malam, seperti yang Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di masa-masa sulit, di masa-masa berbeban berat, Dia selalu ada dan di ujungnya Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin breakthrough, dan Tuhan akan promosi. Kadang diizinkan seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, hal yang tidak enak, hal-hal yang susah, hal yang rumit, hal yang susah dipahami, hal yang tidak mengerti. Itu diizinkan terjadi supaya hati kita ini nempelnya sama Tuhan.
supaya kita tidak berharap pada kekuatan kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa, dan bagian kita harusnya menyerahkan diri di hadapan Tuhan, menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di jiwamu seringkali gelisah, di pikiranmu, di perasaanmu, di kemauanmu, di kehendakmu. Ini kalau nggak bisa taklukkan, ini akan dikuasai iblis. Ketika setan sudah menguasai, ujungnya engkau tidak akan memiliki damai sejahtera. Engkau lupa dengan semua janji Tuhan. Engkau lupa dengan semua kebenaran, sehingga hidupmu dikuasai kecemasan dan ketakutan begitu rupa. Padahal kadang diizinkan Tuhan itu terjadi untuk melatih kita supaya kita bisa melihat dengan kacamata iman, supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, dan kita diajari untuk dewasa. Kalau Bapak Ibu sedang gelisah, sedang tertekan dengan beban berat, nggak tahu jalan keluarnya, momen yang paling baik ketika mengalami masa-masa seperti itu adalah belajar duduk diam di kaki Tuhan, menyerahkan sepenuhnya, dan ingat semua kebaikan Tuhan. Engkau akan bisa mengingat kebaikan Tuhan, dan karena engkau harus merenungkan semua perbuatan baik Tuhan, baru engkau bisa bersyukur. Di ayat selanjutnya ngomong begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi harusnya ucapan syukur. Kalau dalam kondisi baik kita mengucap syukur, itu udah biasa. Tapi dalam kondisi kamu belum bisa melihat mukjizat, dalam kondisi jalan belum ada, masih dalam kondisi tertekan hebat, justru momen seperti itulah engkau harusnya bersikap benar, bertindak benar, fokus kepada Tuhan, yang dipegang Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Di masa lalu Tuhan pernah bikin mukjizat, di masa lalu Tuhan bikin kesembuhan, di masa lalu Tuhan pernah bikin terobosan, di masa ini dan masa yang akan datang Dia akan lakukan segala sesuatu lebih powerful. Bagian kita adalah menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-8, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Alkitab katakan kesusahan sehari untuk sehari, tapi kasih setia Tuhan itu selalu baru. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dalam kondisi tertekan, tidak ada pertolongan yang lain. Dalam kondisi kamu terjepit, dalam kondisi kamu berbeban berat, jangan pernah cari pertolongan dari manusia. Jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri, tambah babak belur, tambah stres, tambah bingung. Jalan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin ritmenya, ngikutin caranya, dan melangkah step by step sejalan dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Pegang itu, karena Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah membiarkan kita keleleran, melarat, menderita, stres sampai seumuran hidup kita. Nah, keputusan hatimu hari ini harus dimulai dengan menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau belajar melihat cara kerja Tuhan. Tuhan tolong kita itu selalu pakai caranya Dia, bukan pakai cara kita. Maunya kita ketika kita mengalami persoalan, beban berat, kegelisahan, kekacauan, Tuhan muncul dalam kedahsyatannya dan Tuhan langsung angkat semua beban berat kita. Tapi Tuhan gak pernah lakukan seperti itu. Kita harus ikutin caranya Tuhan. Kita harus ngerti caranya Tuhan bekerja. Kadang kita dibiarkan, di last minute baru Dia muncul dalam kedahsyatannya. Di last minute Dia bikin sesuatu yang ilahi. Nah, bagian kita ini step by step ngikutin caranya Tuhan, bukan cara kita. Berapa banyak di antara kita ketika mulai stres, mulai bingung, mulai tertekan, mulai nggak tahu jalan keluarnya, engkau pakai cara kekuatanmu sendiri. Kalau itu bukan dari Tuhan, malah menyisakan problem loh di ujungnya. Dalam kondisi berbeban berat, lakukan seperti yang dialami oleh Daniel, dilakukan oleh Daud. Dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan, dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Justru
Momen seperti itulah momen di mana kita harus koreksi diri kita begitu rupa di hadapan Tuhan. Kalau didapatin semua kebusukan dan kejahatan, kita bertobat dan berubah. Momen apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan bisa pakai itu untuk merubah yang di dalam kita, untuk mengubahkan yang di dalam kita, sampai kita ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Baru Tuhan pelan-pelan akan bawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, kalau engkau hari ini mengalami masa sulit dan beban berat, itu adalah momen terbaik untuk koreksi hatimu loh. Serahin sama Tuhan. Kau belajar caranya Tuhan bekerja. Kau menyerahkan hatimu dan kau kejar Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain datang dari manapun juga kecuali datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa gerakkan siapapun. Tuhan bisa pakai cara apapun. Tuhan caranya kita nggak bisa duga, kita nggak bisa gambarkan, kita nggak pernah bisa pikirkan. Tapi Dia akan nyatakan kekuatannya. Dia nyatakan kebesarannya. Dia akan berikan kasih setianya karena Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan Dia akan melimpahkan selalu yang baru memenuhi kehidupan kita. Baru di ayat yang ke-9, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Kadang dibiarkan momen seperti itu. Ada momen-momen tertentu, kadang kita itu dibiarkan ngalami titik terendah. Kita ngalami masa yang sulit dan masa yang belum Tuhan buat apa-apa. Seakan-akan Tuhan menjauh, Tuhan gak mau dengar. Tapi Tuhan ada, selalu menyertai kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Dia membimbing kita, Dia mengurapi kita, Dia menuntun kita. Nah, diizinkan kita ini ngalami masa sulit supaya kita ini tahu siapa kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena kebanyakan orang selalu merasa hebat, selalu merasa pintar, selalu merasa mampu, selalu merasa bisa. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menggantungkan hati kita sepenuhnya, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasinya untuk Tuhan, untuk kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, mengikuti ritme dan cara kerjanya. Supaya kita ini memiliki kerendahan hati yang di dalam ini perlu diremukkan. Yang di dalam ini perlu diselaraskan dengan firman. Kadang kita bisa selaras, kadang kita perlu mengalami peremukan, mengalami tekanan yang hebat supaya kita ini sadar diri kita siapa dan kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita merasa bisa, merasa hebat, gak ada tantangan, hidupmu akan membanggakan dirimu loh. Ini loh, aku bisa kok, aku mampu kok, tanpa Tuhan pun aku bisa. Dan ujungnya engkau menjadi orang yang hilang dalam kekekalan. Engkau jadi orang yang terhilang selama-lamanya karena kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu sombong. Kalau ikut Tuhan, ikutin caranya, ikutin bagaimana Dia bekerja, ikutin ritmenya. Itu akan membuat kita ini menjadi orang yang diubahkan, orang yang dipulihkan yang di dalam diri kita. Tuhan lebih tertarik ketika kita ngadepin masalah adalah perubahan yang di dalam diri kita. Tuhan sanggup membalikan keadaan kita ini seperti membalikan telapak tangan. Sangat mudah sekali. Tapi Tuhan kadang membiarkan waktu yang lama untuk kita ini belajar merubah yang di dalam kita. Karena biasanya angkuh, biasanya sombong, biasanya belagu, biasanya merasa hebat, biasanya merasa pinter. Harus menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau harus mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya mau dibentuk, mau diproses dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk dipersiapkan sesuatu yang lebih ilahi untuk kemuliaannya. Nah, kalau kita tanpa pembentukan Tuhan, tanpa kita menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang egois, sombong, belagu, dan keras kepala. Tuhan mau beresin yang di dalam itu. Percaya saja Bapak Ibu ngadapin masalah apapun, selama engkau cari Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah melupakan kita dan tidak akan pernah mempermalukan kita. Perhatikan di ayat yang ke-10, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelahku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Momen seperti itu, momen permukaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita.
Kita sudah jatuh rasanya seperti ketimpa tangga, diolok-olok, dimaki, direndahkan. Nikmatin saja. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan. Kalau hatimu nggak benar ya perlu berubah. Ketika kamu mulai ambil keputusan untuk berubah dan koreksi hatimu dan jalan sama Tuhan, kau berada di pihaknya Tuhan. Tuhan sendiri akan promosi, Tuhan sendiri akan pulihkan, Tuhan sendiri akan buat sesuatu yang ilahi. Tuhan sendiri akan buat perkara dalam hidupmu. Dia sendiri akan tuntun hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagian kita adalah berjalan seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah dengerin kata buruk orang lain. Jangan mau dengerin kata-kata busuk dari orang lain yang menyakitin, yang merendahkan, yang melukai. Tidak perlu didengarkan. Dan dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau berjalan dalam ketetapan ilahi. Sakit rasanya, berat rasanya. Karena perhatikan di ayat yang 10, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Lu kamu kan orang Kristen, kamu kan rajin berdoa, lu kamu kan hamba Tuhan, kok hidupmu kayak begini, kok kamu masih biasa-biasa saja? Gak usah pusing dengerin. Selama hatimu benar sama Tuhan, jalan terus. Jalan terus sama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita kok. Saya sudah buktikan bertahun-tahun saya ngalami perjalanan setelah ikut Tuhan, setelah jadi hamba Tuhan, ngalami proses, ngalami perjalanan yang ruwet kadang. Dilewatkan ke padang gurun, di lembah kekelaman, di jalan buntu, seakan-akan Tuhan gak bikin apa-apa bertahun-tahun. Doa gak dijawab. Bahkan orang mengolok-ngolok, ngikut Tuhan kok kayak begini dan lain sebagainya. Selama hati saya benar, saya jalan sama Tuhan. Di ujungnya ternyata Tuhan selalu, Dia Bapa yang baik, Dia Bapakku yang baik, selalu bikin breakthrough dan terobosan. Dan orang dibuat ternganga karena perbuatan Tuhan yang besar atas hidup saya. Hidupmu pun juga akan mengalami yang sama. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan, jalan terus. Jangan ikutin pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Itu pikiran perasaan kalau kamu ikutin, akhirnya kamu jauh dari kasih karunia Tuhan. Dikuasain kecemasan, dikuasain ketakutan, sampai nggak tahu harus berbuat apa. Kalau Bapak Ibu nggak tahu harus berbuat apa, cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan, kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba perhatikan di ayat pertama di Mazmur 43, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuanganlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Kita akan dibawa pada titik tertentu. Tuhan akan nyatakan kuasanya kalau engkau didapatin setia. Karena prinsip kerajaan Allah setia. Perkara kecil engkau akan ditambahkan perkara yang besar. Engkau pegang janjinya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta, Dia akan genapin janjinya. Bagianmu adalah berlangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin. Nanti di ujungnya, engkau akan akuin bahwa Allahmu yang kamu sembah dan kamu layani siang dalam, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang sanggup bikin sesuatu. Cintai dan kasih Tuhan. Pada titik tertentu kita ini tahu persis loh, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari orang lain. Dalam kondisi berat, jangan pakai pikiranmu sendiri. Sadari dirimu engkau butuh Tuhan, engkau perlu Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, di momen-momen engkau ngalami masa-masa sulit, Dia akan bikin penghiburan. Nanti dikirim orang-orang di sekitarmu yang baik, yang menopang, yang mendoakan, yang menguatkan. Dan Tuhan caranya secara ilahi akan pelan-pelan bawa hidupmu mengalami kemenangan. Perhatikan di ayat yang kedua, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Tempat paling aman adalah Tuhan kok, dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun, rasanya kok Tuhan gak dengar, kok belum dipulihkan juga, kok belum mengalami terobosan juga, tetap kejar Tuhan dan cintai Tuhan sampai garis akhir hidupmu. Toh seandainya Tuhan belum bikin mujizat sampai masa hidupmu selesai, tetap cintai Tuhan. Sebab engkau Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Doamu gak dijawab-jawab. Rasanya jauh dari hadapan Tuhan. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Di balik semuanya Tuhan punya maksud. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun di bawah gunungmu yang kudus ke tempat kediamanmu. Ada Roh Kudus akan membimbing hidupmu. Tidak perlu khawatir.
Selama Bapak Ibu hidup benar dan jalan cari Tuhan, Dia akan pimpin, tuntun langkah mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia akan bawa hidup mengalami breakthrough dan terobosan. Jalan terus sama Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi Allah. Ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pertolonganmu bukan datang dari manusia, pertolonganmu datangnya dari Tuhan sendiri. Nantikan Tuhan di dalam kesesakan. Cari Tuhan, kejar Tuhan di masa-masa sulit. Waktunya koreksi diri dan selidikin hatimu. Dan kalau didapatin kesalahan dan pelanggaran, bertobat dan berubah. Tuhan sanggup pulihkan kok. Tuhan sanggup pulihkan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Saya sendiri mengalami masa-masa yang berat itu. Saya nggak pernah cerita sama orang lain ketika kami mengalami masa berat. Bahkan keluarga kami nggak pernah tahu. Titik terendah kami hanya datang sama Tuhan. Saya tahu kok Tuhan yang saya layani. Saya tahu Tuhan yang saya sembah. Saya kenal Dia. Saya berdoa. Saya cari Tuhan bertahun-tahun. Apalagi masalah-masalah yang sepele ini. Dia selalu muncul dalam terangnya yang ajaib. Dan terbukti sampai hari ini. Semua orang itu kadang was-was dan khawatir tentang masa depannya. Tapi kalau dikhawatirkan pun juga nggak ada gunanya kok. Serahkan saja sama Tuhan. Dia sendiri yang akan bikin breakthrough kok. Dia sendiri yang akan bikin terobosan kok. Bahkan kita akan jalan sama Tuhan. Ngapain kejadian yang belum terjadi kita pikirin? Masa yang akan datang kita pikirin nggak ada gunanya. Serahkan saja sama Tuhan. Dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan bikin terobosan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam kedahsyatannya, di masa sulit, di masa berbeban berat, disitulah Tuhan akan rubah hatimu. Ketika responmu benar, Tuhan akan rubah hatimu. Bahkanmu adalah menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan pasti tolong kok. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah tinggalkan kamu sendirian. Sampai merana seumur hidupmu. Dia bukan Allah yang kejam. Dia Bapa yang baik. Tapi kalau didapatin kejahatan dalam hatimu, bertobat dan berubah. Jalan melangkah bersama Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu. Ingat baik-baik. Di masa lalu Tuhan berkatin kamu. Tuhan promosi, Tuhan berkatin. Tuhan bikin breakthrough, Tuhan sembuhkan. Di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan yang sama. Beban beratmu serahkan sama Tuhan. Alkitab katakan, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Serahin sama Tuhan. Kalau pakai kekuatanmu sendiri kamu akan capek dan lelah. Kamu akan stres, bingung dan kacau. Tapi ketika engkau jalan sama Tuhan, serahkan bebanmu sama Tuhan, engkau pikul kuk yang ditaruh Tuhan Yesus di punggungmu, dan engkau jalan ngikutin Tuhan. Karena kuk itu selalu berpasangan. Kuknya satu di punggungmu, satu di punggung Yesus. Yesus ke kanan, kamu ikut ke kanan. Yesus ke kiri, kamu ikut ke kiri. Yesus ke depan, kamu jalan ke depan. Jalan seirama, seritme dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu akan mengubahkan hidupmu. Diubahkan di dalam hadiratnya. Engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau akan menikmati berjalan dalam kemuliaan dan terang Tuhan. Amin. Ada pengharapan kok. Gak usah khawatir. Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan sedang beresin hatimu. Responmu meski benar. Jangan berespon seperti orang dunia. Ketika mengalami masa sulit, kamu jangan berteriak-teriak histeris, jangan marah-marah, jangan nyalain orang lain. Sekalipun hal itu sulit dan susah dimengerti. Bagi orang-orang yang ditinggal selingkuh suaminya, engkau nggak akan mudah untuk mengampuni. Tapi engkau harus ngambil keputusan untuk mengampuni. Engkau harus mengambil keputusan ketemu dengan suamimu tetap senyum dan layani yang terbaik. Itu bagian kita. Ketika engkau ditipu orang,
Engkau gak boleh balas dendam, engkau harus belajar mengampuni. Lain kali engkau mesti pakai hikmat pengertian, jangan terlalu bodoh sehingga ditipu orang. Ketika diperlakukan buruk orang lain, engkau gak boleh balas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi engkau harus memberkati. Itu kan tidak mudah. Justru ketika hal itu terjadi dalam hidup kita dan kita lakukan, kita ini akan mencerminkan orang-orang yang menghidupin gaya hidupnya Yesus Kristus, dan kita menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, apapun yang pernah dicuri setan, dia akan dituntut mengembalikan 10 kali lipat. Tuhan tidak akan pernah biarkan anak-anaknya dibiarkan dihabisin oleh setan. Ambil keputusanmu, cari Tuhan, dan semua yang dicuri setan akan dikembalikan double porsi, dilipat gandakan. Engkau akan menerima jatah ilahi. Selama engkau jalan sama Tuhan, ada proteksi dan perlindungan dengan darah anak domba Allah. Hidupmu benar, hidup mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Engkau menikmati kedahsyatan Tuhan. Amin. Jalan sama Tuhan. Dedikasikan hatimu sepenuhnya. Beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi, yang dahsyat, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman ini tertempel dalam hati kami dan kami bisa melihat kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Tuhan di masa yang lalu bikin terobosan, dan kami tahu hari ini dan masa yang akan datang Tuhan akan bawa kami mengalami terobosan, breakthrough, kemenangan. Bahkan kami akan mengalami promosi dan peninggian yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami dedikasikan hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Kami akan melihat kedahsyatan-Mu. Kami akan melihat sesuatu yang ilahi yang Kau kerjakan. Mau berdoa orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan,
Inaralamaya siribini mianamu ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri miananaramo se. Ikiri miananamo so. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan.
mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.